Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita ketemu lagi di channel saya. Kemudian hari ini kita akan coba lanjutkan untuk belajar algoritma dan pemrograman dasar, dimana kali ini yang akan kita bahas itu adalah tentang looping atau pengulangan. Baik teman-teman, jadi di sini kajian materi kita untuk looping ini ada 3. Yang pertama ada for to do, kemudian while do, dan yang ketiga ada do while. Nah, kenapa kita menggunakan ketiga looping ini? Nanti kita lihat apa perbedaannya gitu ya teman-teman. Jadi di sini kita bahas dulu untuk yang for to do. Nah, for to do ini teman-teman, jadi sebuah looping yang biasa kita gunakan untuk pengulangan yang sudah diketahui jumlah maksimal pengulangannya gitu ya. Contoh misalnya di sini for i sama dengan 1 to 10, berarti saya akan mengulang sebanyak 10 kali. Nah, formatnya di sini teman-teman bisa kita lihat ada for inisialisasi. Nah, inisialisasi awal ini biasanya saya awali i ini dengan 1 ya, saya gunakan variabel i. Nanti teman-teman bebas kalau mau menggunakan variabel selain i silahkan gitu ya, tergantung kita mau menggunakan variabel apa. Nah, ini inisialisasi awal i sama dengan 1, kemudian kondisinya i kurang dari misalnya sama dengan 3. Berarti saya akan mengulang dari 1 sampai ke 3. Nah, perubahannya di sini biasanya berupa increment atau decrement. Kalau increment artinya dia akan menambah satu data ke atas gitu ya. Jadi loopingnya akan meningkat 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau decrement berarti kebalikannya menurun gitu ya. Misalnya 3, 2, 1 seperti itu. Nah, kemudian di dalam tanda kurung ini ada pernyataan yang akan diulang. Jadi di sini ada perintah-perintah yang akan kita lakukan loopingnya di dalam gitu ya, di dalam tanda kurung sini. Oke, di sini misalnya saya ingin mencetak kata hello world sebanyak 5 kali ya, teman-teman. Saya gunakan di sini menggunakan C++. Jadi nanti di sini teman-teman bisa gunakan variabel i untuk inisialisasinya. Kemudian for i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan 5, i plus plus cout hello world, artinya saya akan mengulang kata hello world ini mulai dari 1 sampai ke 5, sehingga nanti ketika kita running munculnya seperti ini teman-teman. Jadi hello world sebanyak 5 kali. Nah, seperti ini. Oke ya teman-teman, kalau kita lihat ini program yang kita buat sederhana ini adalah program secara statis. Artinya data yang kita input itu data yang kita ulang ini sudah dibatasi. Jadi di sini maksimal 5 ya, berarti hanya sampai 5. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya program ini akan kita buat menjadi dinamis? Jadi nanti jumlah maksimum pengulangannya itu yang di sini akan diinput oleh user. Jadi misalnya usernya itu butuhnya 10 ya, berarti nanti dinamis bisa nginput 10, bisa nginput 11 tergantung keinginan user. Nah, berarti kita akan buat secara dinamis teman-teman. Nah, untuk membuat secara dinamis sebenarnya di sini tinggal kita tambah variabel baru. Misalnya saya buat di sini variabel n, lalu kita tambahkan di sini masukkan banyak data cin n. Misalnya di sini user pengen menginput angka 10, maka nanti di sini teman-teman for i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan 10. Nah, i plus plus hello world, artinya nanti kata hello world ini akan dicetak sebanyak 10 kali karena user menginputkan angka 10. Jadi kalau misalnya nanti di sini user menginputkan angka 3, ya berarti kata hello world-nya juga akan muncul sebanyak 3 kali. Seperti itu teman-teman untuk pengulangan menggunakan for. Oke, untuk selanjutnya kita akan lihat pengulangan menggunakan while do. Nah, di sini ya teman-teman. Jadi while do ini sebuah looping atau pengulangan di mana jumlah pengulangannya ini dilakukan pengecekan terlebih dahulu gitu ya. Jadi bentuk formatnya seperti ini teman-teman. Jadi inisialisasi, kemudian ada while dalam kurung kondisi, kemudian pernyataan yang akan diulangnya, lalu ada perubahannya. Nah, di sini maksudnya inisialisasi itu apa? Yang tadi misalnya i-nya kita mulai dari 1 gitu ya. Kondisinya yang mana? Misalnya saya mau mengulang i-nya itu dari 1 sampai kurang dari 5. Ya, kemudian di sini misalnya menuliskan kata hello world, perubahannya ini adalah i plus plusnya tadi gitu ya. Nah, contoh nih di C++ langsung kita buat seperti ini teman-teman.
Jadi integer i kita tulis, kemudian inisialisasinya kita buat i sama dengan 1. While i, selama i kurang dari sama dengan 5, maka jalankan cout hello world, di mana di sini i-nya akan bertambah satu per satu. Di sini dikatakan bahwa proses pengulangan akan terus berlanjut selama kondisinya benar dan akan berhenti bila kondisinya bernilai salah. Maksudnya gimana? Contoh kayak gini teman-teman. Jadi i ini awalnya kan 1 ya. Jadi 1 ini akan dicek apakah 1 lebih kecil sama dengan 5. Nah, betul kan? Berarti nanti ini akan dijalankan. Pengulangan pertama ditulis kata hello world gitu ya. Nah, ini pengulangan pertama. Kemudian nanti dari sini akan masuk ke baris yang ke sini nih, i++. I-nya kan tadi 1, berarti i di sini sekarang berubah. I++ itu berarti i-nya sekarang menjadi 2. Nah, ketika i-nya 2, berarti i-nya akan looping lagi ke atas. Maka dicek lagi sekarang, apakah 2 lebih kecil sama dengan 5? Betul, ketika betul jalankan lagi ke sini, cout hello world. Nah, saya tulis lagi hello world. Nah, seperti ini teman-teman. Terus ke sini masuk lagi nih, i-nya sekarang bukan 2 lagi karena ada plus, berarti i-nya sekarang berubah jadi +1, i-nya jadi 3. Nah, 3 ini gimana? Looping lagi teman-teman ke sini. Jadi apakah 3 di sini kurang dari sama dengan 5? Betul, karena betul kita tulis lagi hello world. Nah, kita tulis seperti ini. Oke, kemudian gimana berikutnya? Sama, masuk ke sini, i-nya sekarang berubah menjadi 4. Lalu balik lagi ke atas, kita cek apakah 4 kurang dari sama dengan 5. Betul, maka nanti ini kita tulis lagi hello world. Nah, seperti ini teman-teman, karena looping ya. Ini contohnya kebanyakan nih 5 ya. Oke, kemudian nanti i-nya berubah ke sini, i-nya sama dengan 5. Oke, looping lagi ke atas, balik lagi ke atas. Dicek lagi apakah 5 kurang dari sama dengan 5. Betul, berarti ini dijalankan lagi. Oke, kita tulis hello world gitu ya. Nah, kemudian ke bawah lagi ke sini i-nya. Sekarang i-nya bukan 5 lagi gitu ya. Setelah perintah ini i-nya jadi 6. I sama dengan 6. Nah, 6 ini kembali ke atas i-nya. Akan dicek lagi apakah 6 kurang dari sama dengan 5. Oh, ternyata tidak. Maka ini tidak akan dijalankan lagi. Program akan langsung keluar gitu. Sehingga nanti yang muncul 1 2 3 4 5 gitu, teman-teman. Nah, ini cocoknya digunakan pada saat kapan untuk while do. Jadi while do ini digunakan cocoknya itu adalah looping yang memang memerlukan pengecekan data dulu dari awal. Jadi kalau kondisinya benar baru dijalankan gitu ya. Kalau kondisinya salah ya berarti tidak dijalankan. Seperti itu teman-teman. Oke, lalu contoh berikutnya di sini adalah untuk yang do while. Nah, kalau do while teman-teman di sini sebenarnya hampir sama dengan while do, tetapi bedanya do while ini adalah menjalankan dulu perintah gitu ya, baru mengecek di akhir. Sehingga di sini bentuknya seperti ini. Ini inisialisasi itu yang tadi ya, i misalnya sama dengan 1, kemudian do lakukan looping ya, pernyataan apa yang akan diulang. Lalu perubahan ini adalah i++ increment decrementnya, lalu kondisinya kita cek di akhir. Lalu di sini kita cek nih teman-teman. Jadi misalnya nih integer i, kemudian di sini i-nya kita mulai dari 1. Do lakukan looping cout hello world. Kemudian di sini perubahannya i++. While i kurang dari sama dengan, saya ganti aja misalnya kalau ini kebetulan i kurang dari sama dengan 5, maka nanti program akan menghasilkan angka hello world sebanyak 5 kali seperti ini teman-teman. Ya, prosesnya gimana? Sama dengan tadi ya. Jadi di sini i sama dengan 1, do cout hello world. Maka di sini nanti kita tulis langsung tanpa dicek dulu, langsung kita tulis hello world yang pertama kali. Kemudian i++, berarti di sini i-nya itu adalah 1 ditambah 1 karena i++ itu teman-teman sama juga kan i sama dengan i+1. Nah, seperti ini. Jadi di sini i++ itu asalnya 1, jadi sekarang i-nya menjadi 2. Nah, kemudian dicek apakah 2 lebih kecil sama dengan 5. Ternyata betul, maka ketika betul akan kembali lagi ke sini. Do, lakukan lagi cout hello world. Oke, kita tulis lagi hello world. Nah, seperti ini. Kemudian nanti masuk ke bawah nih. I-nya sekarang berubah, bukan lagi 2, tetapi i-nya akan menjadi 3 karena i++. Asalnya 2 menjadi 3. Kemudian di sini dicek
apakah 3 lebih kecil sama dengan 5? Ya, ketika iya berarti lakukan looping lagi ke sini teman-teman. See out hello world. Oke, langsung ditulis lagi hello world. Nah, seperti ini. Lalu pindah lagi ke sini teman-teman. Berarti i-nya tadi sama dengan 3, sekarang i-nya sama dengan 4. Nah, dicek lagi apakah 4 lebih kecil sama dengan 5? Betul. Kita ulang lagi ke sini teman-teman. Set. Ya, jadi kita tulis lagi kata hello world. Nah, seperti ini. Lalu kita cek lagi nih ke sini. I-nya sekarang bukan 4 lagi, berarti I-nya sekarang berubah menjadi 5. Nah, ketika I-nya 5 dicek apakah 5 lebih kecil sama dengan 5? Betul, berarti kita balik lagi, ulang lagi ke atas ke sini. Set, see out hello world, kita tulis lagi hello world. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu setelah kita tulis hello world, sekarang I-nya pindah lagi ke sini. I-nya berarti bukan sama dengan 5 tapi sama dengan 6. Maka nanti di sini apakah 6 lebih kecil sama dengan 5? Ternyata tidak. Maka ini tidak akan kembali mengulang, tetapi ini akan selesai programnya ke sini. Sehingga nanti outputnya ada 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya, sesuai dengan diinput oleh tadi programnya ini ya, masih manual, kita input angka 5. Lalu bagaimana kalau misalnya dibuat dinamis? Sama aja teman-teman, kalau dibuat dinamis berarti nanti di sini disisipkan dulu gitu ya, masukkan banyak data. Sehingga nanti di sini bukan i kurang dari sama dengan 5 tapi i kurang dari n gitu, teman-teman. Seperti itu untuk do while. Nah, lalu apa bedanya do while dengan while gitu ya, teman-teman? Jadi di sini kalau do while teman-teman, jadi statement perulangannya dilakukan terlebih dahulu baru dicek di akhir. Sedangkan while kondisinya dicek dulu baru kemudian statementnya dijalankan. Hal ini menyebabkan apa? Menyebabkan kalau do while teman-teman, kalau misalnya kondisi di sini tidak terpenuhi, minimal 1 kali proses ini bakal dijalankan. Ya. Tapi kalau menggunakan while do gitu ya, kalau kondisinya salah berarti hello world ini sama sekali tidak akan pernah dijalankan. Karena apa? Karena dicek dulu kondisinya. Kalau kondisinya sudah salah berarti ini nggak akan dijalankan. Tapi kalau yang do while, kalau misalnya ketika dicek salah, minimal 1 proses ini sudah dijalankan. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, kita lihat di sini contoh yang lainnya. Misalnya saya ingin mencetak angka 1 sampai 5 teman-teman. Jadi kalau mau mencetak angka 1 sampai 5, di sini teman-teman bisa tuliskan integer i, kemudian for i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan 5. Ini saya masih buat secara statis ya teman-teman. Nanti kalau teman-teman mau buat secara dinamis, misalnya saya ingin mencetak dari 1 sampai 1000 gitu ya, sampai n. Berarti di sini nanti diberikan cout masukkan banyak pengulangan cin n. Nah, nanti di sini for i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan n, i plus plus. Cout i. Nah, i ini adalah variabel yang akan maju mulai dari angka 1 sampai ke 5 kalau di studi kasus ini. Sehingga nanti akan muncul kalau di running adalah 1, 2, 3, 4, 5. Kalau teman-teman pengen buat secara dinamis, berarti kan nanti di sini integer i. Nah, di bawahnya dibuatkan cout, di sini input banyak data gitu ya, banyak data. Kemudian di sini teman-teman buat cin n gitu ya, cin n. Nah, nanti di sini for-nya berarti sama dengan 1 titik koma i kurang dari sama dengan n titik koma i plus plus. Nah, di sini nanti teman-teman tinggal tulis cout ini i ya, berarti cout i. Nah, seperti ini. Jadi nanti di sini teman-teman akan muncul masukkan banyak data, misalnya 10. Maka ketika di enter akan muncul dari angka 1 sampai angka 10 ya. Nanti variabelnya di sini ditambahkan juga dengan variabel n. Seperti itu teman-teman ya. Oke. Seperti ini teman-teman untuk contoh looping sederhana ya. Jadi nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan coba bahas untuk studi kasus menghitung rata-rata, bilangan ganjil gitu ya, kemudian bilangan genap, kemudian menu menggunakan looping. Oke, terima kasih sampai sini teman-teman. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.